Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu sehat dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Oke, uh, pada pertemuan pertama ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini saya mengajar mapel matematika. Pada kelas 7 ini bilangan bulat untuk materi pertama yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini sering sekali kita peroleh. Sebelumnya ada di MI atau SD pernah kita dapatkan pengertian tentang bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Bilangan ini terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini ada garis bilangan, ada bilangan negatif, ini ada bilangan 0, dan ini adalah bilangan positif. Jadi, kalau semuanya ini disebut atau digabung, maka bilangan ini adalah bilangan bulat. Nah, contoh, misalkan di sini ada 0, berarti apakah ini termasuk bilangan bulat? Iya, kenapa? Karena bilangan bulat itu sendiri adalah 0. Nah, bilangan bulat ini juga bisa bernilai positif atau disebut dengan bilangan bulat positif. Dia arahnya sebelah kanannya 0. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan di sini ada bilangan bulat negatif atau di sebelah kirinya 0, ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, jika nanti di sini di tengah-tengahnya 3 dan 4, ini ada 3,6 atau 3,5. Nah, ini bukan disebut dengan bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan ini tidak utuh. Berarti dia ini adalah sudah pecah. 3,6 ini sudah termasuk bilangan desimal atau bilangan pecahan desimal. Jadi sudah mengerti ya, kalau bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh atau bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Sekarang untuk lebih jelasnya, di sini saya masuk pada contoh. Mengenali bilangan bulat. Saya punya tabel, bentuknya adalah sebuah contoh. Tentukan bilangan berikut. 53. Apakah 53 ini dinamakan dengan bilangan bulat? Di sini saya centang iya. Kenapa? 53 itu termasuk bilangan bulat karena 53 ini adalah yang utuh. Berarti 53 ini utuh. Nah, karena dia bernilai positif, maka disebut dengan bilangan bulat positif. Selanjutnya, 1/3. 1/3 ini bukan bilangan bulat. Kenapa? Saya coret X. Nah, di sini kenapa bukan disebut dengan bilangan bulat? Karena bilangan 1/3 ini adalah termasuk bilangan pecahan. Selanjutnya ada negatif 7. Negatif 7 ini juga termasuk bilangan bulat. Kenapa? Karena dia utuh. Tetapi jenisnya adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya 6,5 ada tanda koma. Koma ini berarti pecahan desimal sehingga karena dia merupakan pecahan maka ini dinamakan bukan bilangan bulat. Jadi untuk membedakan bilangan bulat dan bilangan bukan bulat itu bisa dipahami dari sini. Oke. Selanjutnya menentukan besaran nilai suatu bilangan. Saya punya baris bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif.
Di sini ada tanda panah, ini berada di 0. 0 ini adalah titik awal atau acuannya, titik acuan. Semakin dia ke kanan, yaitu di kanannya 0, semakin jauh, maka nilainya akan semakin besar. Dan di sebelah kirinya 0, maka dia akan semakin kecil. Berarti nanti kalau nilainya semakin ke kiri, maka dia akan semakin kecil. Contoh, berilah tanda kurang atau lebih pada pernyataan berikut agar menjadi pernyataan yang benar. Di sini yang nomor 1 adalah negatif 1 titik-titik dengan 5. Kira-kira lebih besar mana, negatif 1 atau 5? Sehingga kita lihat di sini negatif 1 berada di kirinya 0. 5 berada di kanannya 0. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang 5. Sehingga yang 5 ini dicaplok. Nah, 5 ini dicaplok. Atau bisa kita tulis negatif 1 itu kurang dari 5. Kemudian 0 dengan negatif 6. 0 titik acuan dengan negatif 6. Negatif 6 ini berada di sebelah kirinya 0. Sehingga yang lebih besar itu adalah 0. Sehingga 0-nya dicaplok. Sehingga kita tulis 0 ini lebih besar dari negatif 6. Yang ketiga, negatif 7. 7 ini berada di kanannya 0 sama negatif 10. Negatif 10 berada di sebelah kirinya 0. Awas tertipu, di sini ada 7, di sini ada 10. Tapi 10 ini adalah negatif, jangan tertipu, oh 10 itu lebih besar, sehingga pilih aja yang 10. Itu salah. Hati-hati dengan tanda negatif ini. Dia semakin ke kiri menjauhi 0, maka dia akan semakin kecil. Berarti 7 dengan negatif 10 ini lebih besar 7. Sehingga 7-nya ini biasanya anak-anak itu dicaplok. Ini dicaplok. Sehingga kalau dibaca 7 ini lebih besar dari negatif 10. Oke. Saya masuk pada contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari atau nanti dalam bentuk sebuah cerita. Rini berdiri di menara dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini ada kata-kata ketinggian 6 meter di atas permukaan tanah. Kita misalkan permukaan tanah itu adalah 0. Jadi kalau di atasnya 0, berarti bilangannya itu adalah bilangan positif. Berarti di sini 6 meter ini adalah bilangan bulat positif. Kalau ditulis seperti ini. Kemudian daging sapi itu disimpan dalam kulkas pada suhu 10 derajat Celcius di bawah 0. Karena di bawahnya 0, berarti nilainya itu adalah negatif. Sehingga kalau ditulis bilangan bulatnya adalah negatif 10 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, Andi berjalan ke kanan sejauh 15 meter, berarti ke arah kanan. Kalau di arah mata angin, seperti ini. Yang atas ini adalah utara, yang bawah ini selatan, dan sebelah kanan itu timur, dan yang barat ini yang sebelah kiri. Sehingga karena ini arah selatan ke arah kanan, Andi berjalan ke kanan sejauh 15 meter. Karena dia berada di sebelah kanan, berarti nilainya adalah positif 15 meter. Mobil itu melaju ke arah selatan. Selatan tadi itu ada di bawahnya atau berada di bawah. Berarti nilainya nanti adalah nilai negatif. Berarti sejauh 5 km ke arah selatan ini adalah negatif 5 km. Berarti ini adalah bilangan bulat negatif. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Di sini nanti ada beberapa operasi yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, kita bahas operasi bilangan bulat
Oke, kita sambung lagi. Untuk selanjutnya yaitu tentang operasi bilangan. Operasi bilangan ini nanti bilangan bulat ada 4. Yang pertama, kita lihat di sini. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini tidak asing lagi buat kalian karena kalian sudah pernah mendapatkannya di sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas tentang operasi penjumlahan. Konsep penjumlahan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Ini nanti konsep penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini disebut dengan sifat komutatif, ya. Untuk yang kedua, jadi nanti kalau dibolak-balik nanti hasilnya nanti sama. Yang kedua, negatif A ditambah negatif B, bilangan bulatnya keduanya negatif, maka nanti bisa diselesaikan dengan cara negatifnya berada di luar. Ini bilangannya A ditambah B. Ini caranya. Kemudian yang ketiga, jika ada A bilangan positif, kemudian ditambah dengan bilangan negatif, nah ini nanti adalah sama. Di sini ada penjumlahan, di sini ada pengurangan, plus sama min. Kalau nanti dikali, maka di sini nanti bisa dirubah menjadi negatif A dikurangi B. Contoh, 28 ditambah 17 sama dengan 45. Ini positif, ditambah positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Sekarang yang kedua, negatif 28 ditambah dengan negatif 17. Sudah ada negatif, kemudian dijumlahkan dengan negatif. Nah, sama artinya nanti bisa sesuai dengan yang kedua ini ditambah, tapi hasilnya nanti adalah negatif. Jadi kalau negatif ditambah negatif, maka itu nanti hasilnya negatif, tetapi caranya ditambah. Oke, berarti 28 ditambah 17 sama dengan 45. Ini negatif. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, 28 ditambah dengan negatif 17. Di sini positif, di sini negatif. Jika ada angka yang berbeda, ini positif atau negatif, maka nanti caranya adalah dikurangi. Bisa dirubah 28 dikurangi 17 sama dengan 11. Nah, jadi di sini anak-anak, kalau ada bilangan negatif ditambah negatif, hasilnya nanti negatif, tetapi caranya ditambah. Kemudian kalau ada dua bilangan kok tidak sama, yang satunya positif, yang satunya negatif, caranya itu dikurangi. Dan ingat, yang dikurangi itu lebih besar atau lebih kecil. Itu menentukan hasilnya juga. Selanjutnya, operasi pengurangan. Operasi pengurangan juga mempunyai konsep pengurangan. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Ini konsepnya. Yang pertama, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Berarti ini sama. Ada A bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Di sini negatif, di sini juga negatif, maka nanti di sini bisa ditulis menjadi positif. Kemudian negatif A atau bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif, karena ini ada dua yang double, sehingga negatif tambah negatif, negatif kali negatif, maka menjadi positif. Di sebelah sini kita rubah menjadi positif. Berarti negatif A ditambah negatif B. Yang keempat, negatif A dikurangi B, sudah ada bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka nanti bisa dirubah menjadi negatif A ditambah dengan negatif B. Seperti tadi, kalau ada negatif dikurangi ditambah dengan negatif, maka caranya ditambah tetapi hasilnya adalah negatif. Ini perlu dipahami anak-anak ya. Sebagai contohnya, 43 dikurangi dengan negatif 23. Kira-kira sama dengan yang mana? Nah,
positif dikurangi dengan negatif. Positif dikurangi negatif seperti poin yang kedua. Jadi caranya nanti ditambah. Negatif dikali negatif jadi positif. Berarti di sini 43 ditambah 23 sama dengan 66. Yang kedua, negatif 43 dikurangi dengan negatif 23. Di sini ada negatif dikurangi dengan negatif. Seperti poin yang ketiga. Ini yang negatifnya double ini bisa kita rubah. Di sini menjadi positif. Jadi negatif 43 ditambah 23. Berarti nanti caranya karena bilangan ini ini negatif, ini bilangan positif, dua yang enggak sama. Kalau enggak sama itu caranya dikurangi. Sama artinya dengan dikurangi. 43 dikurangi 23, tetapi hasilnya nanti di sini adalah negatif. Berarti sama dengan negatif 20. Kemudian yang ketiga, negatif 43 dikurangi 23, berarti negatif dikurangi positif, seperti poin yang keempat. Nah, ini nanti sama-sama negatif, berarti kita tambah tetapi hasilnya negatif. Ini sama dengan negatif 66. Oke, selanjutnya operasi perkalian dan pembagian. Pengertian perkalian dan pembagian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang atau tidak berlaku pada bilangan bulat kurang dari 0. Sehingga kalau kita jabarkan sebagai berikut. 5 kali 3. Berarti nanti 3-nya itu ada sebanyak 5. Berarti kita 3-nya ini jumlahkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Nah, kemudian 3 kali 3, berarti 3-nya yang belakang ini sama dengan ada 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Ini kebalikannya. Sekarang kita lihat konsep perkalian dan pembagian. Jadi di sini ada konsep perkalian dan juga konsep pembagian. Jika ada positif, bilangan positif dikali bilangan positif, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya juga nanti positif. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi dari konsep perkalian ini bisa kita garis bawahi, kalau dua bilangan itu sama atau positif sama positif atau negatif dengan negatif, maka nanti hasilnya adalah positif. Tapi jika dua bilangan itu tidak sama, maka nanti hasilnya adalah negatif. Sekarang kita lihat pada konsep pembagian. Konsep pembagian juga sama dengan perkalian. Jika dua bilangan ini sama, yaitu positif sama positif atau negatif dengan negatif, operasinya adalah pembagian, maka nanti hasilnya adalah positif. Di sini ada penjumlahan atau plus atau bukan penjumlahan, bilangan positif dibagi dengan negatif atau sebaliknya. Karena dua bilangan itu tidak sama, maka hasilnya nanti adalah negatif. Selanjutnya kita lihat pada contoh yang pertama. 70 dikali 5. 70 dikali 5 ini sama-sama positif, maka hasilnya nanti juga positif, yaitu 350. Selanjutnya yang kedua, negatif 15 dikali negatif 4. Sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif 60. 15 dikali negatif 4. 15 ini positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 15 dikali 4. Ini dua angka yang enggak sama juga, maka hasilnya nanti juga negatif. Nah, ini contoh yang kedua, pembagian juga hampir sama. Positif bagi positif, positif. Positif atau negatif.
demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, silakan belajar di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.